Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fisangini Putra SM dengan NIM 86005989, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Di sini saya mau mempresentasikan sebuah modul ajar untuk memenuhi tugas 3B, yaitu pembelajaran mata kuliah micro teaching. Oke, langsung saja untuk modul ajarnya seperti apa, presentasi seperti apa, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Oke, yaitu bagian awal ya, modul ajar IPAS kelas 4 SD fase B ya, dengan judul iklim dan perubahannya. Ya, seperti kita tahu, iklim dan perubahannya ini ya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya saya mengangkat topik ini karena apa ya? Agar siswa kelas 4 SD ini bisa lebih paham dan mengerti bahwa di Indonesia tuh ada iklim apa saja sih dan bagaimana perubahannya. Oke. Disusun oleh Fisangini Putra SM ya. NIM 86005989 dengan Mbak Yeni 860029 ya. Itu teman kuliah saya, Prodi PGSD, pembelajaran mikro. Lanjut. Informasi umum yang bisa kita lihat di sini yaitu nama penulis, instansi, jenjang sekolah, kelas, fase B, elemen, IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, kemudian bab, macam-macam iklim dan perubahannya, kemudian ada topik iklim dan perubahannya, kemudian alokasi waktu yang diperlukan yaitu 2 kali 35 menit, yaitu kurang lebih 70 menit ya. Oke, baik, langsung kita masuk ke bagian capaian pembelajaran ya. Peserta didik memahami pengertian iklim dan perubahan iklim sederhana yang terjadi di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu mengenali jenis-jenis cuaca dan pengaruh perubahan iklim terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan melalui kegiatan pengamatan, diskusi, dan media pembelajaran interaktif. Peserta didik juga menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan sebagai upaya menjaga bumi dari dampak perubahan iklim. Jadi intinya dari capaian pembelajaran ini ya, yang pertama, peserta didik mengerti pengertian apa yang dimaksud dengan iklim dan perubahannya. Kemudian yang kedua, mampu mengenali jenis-jenis ya, apa saja iklim yang ada di Indonesia serta perubahannya. Ya, baik manusia, hewan dan tumbuhan seperti halnya panas ya. Dampak efek rumah kaca, kenapa kok bumi belakangan ini kok sering panas atau mungkin cuacanya tidak sesuai dengan perputaran iklim setiap 6 bulan sekali, yang seharusnya kok di bulan ini seharusnya masuk ke musim hujan tapi kenapa kok malah lebih banyak panasnya dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu endingnya, peserta didik juga menunjukkan sikap peduli ya, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu, apalagi di sini kan sebagai seorang guru ya, kemudian murid, kita harus memberikan contoh yang baik termasuk kepada lingkungan kita, karena ya dimulai dari diri kita sendiri untuk bisa menjaga gimana caranya bumi ini bisa bisa sesuai dengan apa yang seharusnya dan tidak mengalami dampak perubahan iklim yang terlalu parah. Mengenai tujuan pembelajaran ya. Yang pertama yaitu peserta didik mengenal pengertian iklim dan cuaca. Karena ini menjadi basic, menjadi hal dasar untuk materi-materi selanjutnya. Jadi siswa diharapkan bisa mengerti dulu apa itu iklim dan cuaca. Agar apa? Agar lebih mudah memahami materi selanjutnya. Bahkan ini menjadi suatu keharusan untuk masing-masing peserta didik. Kemudian yang B yaitu peserta didik mampu membedakan cuaca dan iklim. Kenapa? Karena umumnya orang atau peserta didik atau siswa itu menganggap kedua hal ini itu suatu hal yang sama. Padahal cuaca itu berbeda dengan iklim. Cuaca itu adalah perubahan yang hanya
terjadi harian. Jadi cuaca adalah perubahan yang tergolong cepat, sedangkan iklim adalah perubahan jangka panjang atau terjadi karena berkepanjangan. Dan yang C, peserta didik mampu menyebutkan contoh perubahan iklim dan sederhana. Menyebutkan contoh iklim dan sederhana berarti peserta didik bisa menghubungkan antara materi dan kehidupan nyata. Ya, setelah dia mempelajari, kemudian dia bisa melihat iklim yang terjadi di tempat tinggalnya. Apakah ini termasuk Kenapa kok tempat tinggalnya terlalu cepat terlalu cepat panas, atau mungkin malah kemarau berkepanjangan, atau mungkin malah hujan berterus-terusan. Nah, kemudian D, peserta didik mampu menjelaskan dampak ya. Setelah peserta didik mampu menyebutkan dari tempat tinggalnya apakah iklim yang sedang terjadi, kemudian dampaknya nih bagi hewan, bagi tumbuhan ya, ketika panas terlalu lama mengakibatkan kemarau, mengakibatkan gersang dan lain-lain. Kemudian ketika hujan mengalami kebanjiran, kemudian mengganggu ekosistem baik itu tumbuhan dan hewan termasuk manusia ya. Aktivitasnya menjadi terganggu. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan cara menjaga lingkungan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, dan ini adalah ending dari pembelajaran kita, yaitu bisa menumbuhkan karakter yang ada di dalam diri kita untuk bisa menjaga lingkungan dari hal-hal yang sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian menanam pohon, atau mungkin menjaga ekosistem alam dan lain-lain. Kemudian ending dari kelima hal ini, jika kita lihat dari poin A sampai E, ke semua itu saling berhubungan. Makanya tujuan pembelajaran ini saya angkat, saya tulis di dalam modul ajar saya. Lanjut ke kompetensi awal. A, siswa sudah mengenal berbagai jenis cuaca. B, siswa pernah mengalami cuaca panas, hujan atau mendung ya, tidak menentu. Kemudian C, siswa mengetahui kegiatan manusia yang memengaruhi lingkungan. Apalagi aktivitas yang di situ di luar ruangan ya, seperti pedagang, kemudian petani dan lain-lain. Kemudian D, siswa memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, peserta didik mampu bekerja sama dalam kegiatan diskusi kelompok, kemudian bernalar kritis, peserta didik mampu mengamati perubahan cuaca dan dampaknya terhadap lingkungan, kemudian kreatif, peserta didik mampu memberikan ide sederhana untuk menjaga lingkungan ya. Ketika dia sudah terbiasa melakukannya, maka hal ini menjadi gampang. Kemudian mandiri, peserta didik mampu menyelesaikan tugas pengamatan secara mandiri. Kemudian kepedulian, peserta didik menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Termasuk di lingkungan sekitar, termasuk ya di lingkungan rumah. Ketika di lingkungan rumah dia sudah terbiasa, maka insya Allah di lingkungan sekolah, di lingkungan bermain, atau mungkin di mana-mana dia berada, maka dia akan tetap bisa mempraktekannya, bahkan bisa menjadi contoh. Kemudian sarana dan prasarana, ada media yaitu berupa PowerPoint interaktif di pembelajaran tentang iklim, poster cuaca dan iklim LKPD, permainan edukatif sederhana. Ini bisa disesuaikan ya, tergantung model bahan ajar atau materi yang kita buat. Kemudian alat dan bahan, lingkungan belajar, bahan ajar. Kemudian target peserta didik yaitu peserta didik reguler kelas 3 sampai 4 SD, kemudian jumlah siswa 10 sampai 20 orang, kemudian usia rata-rata yaitu 8 sampai 9 tahun. Kemudian model dan metode pembelajaran yaitu modelnya berbasis problem based learning atau disingkat PBL, kemudian B, contextual teaching dan learning atau CTL. Kemudian metodenya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, pengamatan, demonstrasi, dan penugasan. Kemudian pemahaman bermakna, melalui pembelajaran ini peserta didik memahami bahwa iklim adalah keadaan cuaca dalam waktu yang cukup lama di suatu wilayah. Perubahan iklim dapat memengaruhi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan memahami materi ini,
peserta didik diharapkan lebih peduli terhadap lingkungan dan mulai menerapkan kebiasaan baik untuk menjaga bumi, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon. Tidak usah ribet-ribet menanam pohon ya. Cukup merawat pohon yang sudah ada, itu termasuk bentuk kepedulian kita terhadap alam atau bumi. Kemudian pertanyaan pemantik ya, untuk memancing siswa, apakah siswa ini sudah paham atau belum, atau sudah nyambung, atau malah pusing sendiri. Nah, kemudian nomor 1 yaitu pertanyaannya, mengapa sekarang cuaca terasa lebih panas? Ya, dengan pertanyaan seperti ini siswa jadi berpikir, oh iya, kenapa ya kok saat ini cuaca malah lebih panas? Bahkan yang dulunya mungkin jam setengah 7, jam 8 itu cuaca masih terlihat sejuk, masih bisa digunakan untuk berjemur lah. Sekarang jam 7 malah terasa sudah panas, seperti halnya jam 9 atau jam 10. Nah, hal-hal sederhana seperti itu. Kemudian nomor 2, apa yang terjadi jika hujan turun terus menerus ya. Kemudian 3, mengapa kita harus menjaga lingkungan? 4, apa yang dapat kita lakukan agar bumi tetap sehat? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara langsung, tapi harus dijawab dengan cara berpikir atau bernalar terlebih dahulu. Kemudian materi pembelajaran, di sini ada sedikit materi pembelajaran yang dapat saya tampilkan, seperti halnya panas matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Selama kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan 5 menit, yaitu guru membuka pembelajaran dengan salam, kemudian dengan salam atau menyapa, bisa assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Guru memeriksa kehadiran siswa, apakah masuk semua atau ada yang sakit atau mungkin ada halangan. Kemudian guru mengajak siswa untuk berdoa bersama. Guru melakukan ice breaking sederhana untuk apa? Untuk mengalihkan fokus semangat siswa. Ya, biasanya apalagi siswa kelas SD ya, kelas 3, kelas 4 itu biasanya suka dengan metode pembelajaran yang diselipkan dengan game-game atau ice breaking. Kemudian guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang cuaca hari ini ya. Apersepsi adalah suatu awal pembelajaran yang bisa dikaitkan dengan materi yang kita akan berikan. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa itu apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Nah, jadi dia biar bisa lebih penasaran, lebih kepo. Oh, ternyata hari ini kita belajar tentang cuaca dan iklim. Oh, jadi ini ya Bu ya penyebab panas itu Bu. Nah, gitu. Kemudian kegiatan inti yaitu 35 menit ya. Fase mengamati. 1. Peserta didik mengamati video tentang cuaca dan iklim. Ada fase menanya, fase mengeksplorasi, fase diskusi kelompok. Kemudian kegiatan pembelajaran, penutur 5 menit ya. Kemudian ada asesmen pembelajaran, asesmen diagnostik, yaitu sebelum dan awal pembelajaran, tanya jawab lisan tentang peserta didik mengenai tumbuhan, menanyakan minat siswa terhadap tumbuhan. Kemudian ada asesmen formatif, yaitu selama pembelajaran, yaitu asesmen sumatif, yaitu akhir pembelajaran. Yaitu nomor 4, kriteria ketuntasan. Ya, dikatakan tuntas ketika peserta didik memperoleh nilai minimal 70 pada asesmen sumatif dan menyelesaikan seluruh tugas formatifnya. Dan remedial pengayaan, bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan nilai di bawah 70 atau di bawah KKM, akan diberikan pembelajaran ulang dengan pendekatan berbeda, yaitu dengan melakukan eksperimen atau proyek kecil, bimbingan individu, pemberian soal, dan lain-lain. Kemudian pengayaan. Di sini ada soal evaluasi, yaitu sebagai asesmen sumatif ya. Kemudian di sini ada rubik penilaian keterampilan diskusi, yaitu asesmen formatif dan observasi, yaitu ada 3 kriteria, yaitu yang pertama keaktifan dalam diskusi, kemudian kerjasama kelompok, kemudian penyampaian pendapat atau hasil analisis. Ada 4 skor. Yang pertama sangat baik, skor 4, kemudian
skor 3 baik, kemudian skor 2 cukup, skor 1 perlu bimbingan lagi. Kemudian nilai akhir keterampilan diskusi. Total skor yang diperoleh dibagi skor maksimal yaitu 12 kemudian dikali 100. Ada 4 kriteria penilaian, 85 sampai 100 itu sangat baik atau sempurna ya. Kemudian 75 sampai 84 itu baik, kemudian 69 sampai 74 cukup baik. Jika 69 ke bawah berarti nilainya kurang. Berarti harus harus kita berikan pembelajaran ulang atau pendekatan ulang. Kemudian ada refleksi guru dan siswa. Refleksi guru yaitu apakah seluruh tujuan pembelajaran sudah tercapai. Kemudian bagian mana yang sulit dipahami oleh sebagian besar siswa. Kemudian nomor 3, apakah metode dan media yang digunakan sudah efektif. Kemudian 4, perbaikan apa yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya. 5, bagaimana perkembangan kelompok saat berdiskusi. Kemudian refleksi untuk siswa yaitu apa yang sudah kau pelajari hari ini, ya. Jadi refleksi siswa ini ketika pembelajaran sudah kita berikan, ya, kemudian waktu nih ternyata kurang 10 menit, ya. Berarti pinter-pinter kita sebagai guru. Jadi materi itu harus bisa kita selesaikan, kemudian kita sisihkan waktu 10 menit di akhir untuk apa? Untuk ini merefleksi siswa. Yang pertama, apa yang sudah kau pelajari hari ini? Jadi nanti kita bertanya. Mungkin perwakilan ya. Bisa kita tanyakan siswa yang duduk depan, duduk belakang, atau duduk tengah. Ya kita kan bisa mengetahui nih, bisa menilai. Oh, hari ini kita belajar ini Bu. Oke, berarti sudah oke nih. Kemudian nomor 2, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi hal ini? Nah, kita melihat apakah siswa di sini excited atau mungkin biasa saja atau mungkin ya semangat. Nah, bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian bagian mana yang paling menarik? Nah, kemudian apakah ada yang belum kamu pahami? Kemudian setelah mempelajari materi hari ini, apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga kelestarian floral tumbuhan di muka bumi ini? Kemudian bahan ajar yang saya buat ini ada sumber referensinya yaitu Kurikulum Merdeka, buku panduan guru, dan lain-lain. Ya, mungkin di sini mungkin sampai di sini ya yang bisa saya presentasikan. Pastinya di presentasi saya kali ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak hal-hal yang mungkin pastinya masih perlu banyak yang direvisi atau diperbaiki. Maka dari itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, insya Allah saya akan terus semangat dan terus belajar untuk menjadi seorang guru yang pantas ya untuk seorang siswa, karena ya keberhasilan seorang peserta didik itu tidak lepas dari tanggung jawab seorang guru. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kebarokahan untuk kamu yang di luar sana ya. Kemudian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.